Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Setiawan, MPM 19.0031. Di sini saya akan mewawancarai yaitu sebuah klub yang bernama Ceko dari Tarukan. Di sini saya juga sama manajemen dari klub tersebut. Silakan perkenalkan diri Anda. Ya, saya dari pihak pengurus klub Ceko. Nama dari pengurus yaitu Diki Dwi Arjuno. Untuk pertanyaan pertama dengan Mas Diki, apa yang melatar belakangi terdiri dari klub? Ya, karena banyak orang-orang yang memiliki kemampuan bermain bulu tangkis yang bagus, maka dari itu kami membentuk tim atau klub ini berdiri untuk memberikan wadah manfaat bakat yang dimiliki kemampuan bermain bulu tangkis di daerah Petarukan, Mas. Oh iya, seperti itu ya. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana struktur organisasi di klub ini, Mas? Untuk struktur organisasi masih tergantung dari sang pemilik klub karena timnya masih di tingkat regional. Oh, seperti itu ya, Mas. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana proses dasar memilih pengurus? Untuk pengurus dilihat dari orang-orang yang aktif di dalam tim maupun klub yang sering berangkat dari awal waktu akan memulai pelatihan di klub Ceko ini. Oke, yang keempat, apakah Anda hadir saat melatih atau pertandingannya? Untuk melatih kami tetap hadir dan maupun saat bertanding kita tetap hadir untuk menyepot sang anak didik dari klub Ceko. Yang pertanyaan yang kelima, apakah Anda rekrutan pelatih? Iya, dilihat dari tim yang memiliki bakat lebih baik dan memiliki pengalaman jam terbangnya lebih luas, Mas, biasanya. Itu ya. Ya, oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda kerjasama dengan tim medis? Ya, di sini belum ada, Mas. Yang selanjutnya lagi, dari mana saja sumber dana untuk kegiatan klub ini? Untuk sumber dana dari klub biasanya kita iuran dari per anak yang berangkat maupun tidak berangkat. Oke. Ya, apa ada donatur di klub ini? Bukan saya semua sih, terkadang untuk donatur tergantung pada klub Ceko tersebut. Selanjutnya pertanyaannya, apa ada dukungan dari sponsor? Untuk dari sponsor itu belum ada, Mas. Lah, untuk prestasi apa yang pernah dicapai untuk klub, baik di tingkat regional maupun nasional atau internasional? Ya, untuk prestasi yang kami raih dalam klub Ceko ini pernah juara 2 di tingkat Polda, Mas. Oke. Yang selanjutnya pertanyaannya, apakah Anda dari pihak klub
memberikan penghargaan khusus kepada atlet yang berprestasi? Belum ada, karena tim ini masih bersifat kedaerahan, jadi masih bersifat kekeluargaan. Hanya uang juara biasanya dibagikan dan lebih masuk ke dalam kas. Gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya penguasaan, yaitu menurut Anda sebagai pengurus kunci utama menuju kesuksesan dalam pembinaan olahraga menuju prestasi apa yang lebih tinggi? Itu apa? Ya, untuk itu dari pertanyaan Mas, yaitu kesulitan dari tim dan mempunyai rasa tanggung jawab, Mas, menurut Oke. saya. Selanjutnya saya akan mewawancarai yaitu atlet dari klub Jeko yang bernama Didi. Oke, yang pertanyaan pertama, Mas Didi, Ya, sejak kapan Anda menjadi atlet? sejak SMP saya sudah mengikuti cabang olahraga yang terutamanya yang saya geluti yaitu bulu tangkis. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang mendorong Anda untuk mengikuti olahraga? Saya senang berolahraga, salah satunya di bidang bulu tangkis. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana prosedur Anda masuk ke dalam klub? Ya, di sini itu biasanya melalui tahap seleksi dan pemantauan pelatih sih, Mas, biasanya. Gitu ya, Mas. Pertanyaan keempat, berapa kali Anda melatih dalam 1 minggu? Ya, saya saat berlatih biasanya setiap hari, lebih tepatnya sore hari, Mas. Biasanya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana program latihan yang Anda diterapkan? Untuk program latihannya yaitu untuk kemampuan fisik dan skill. Yang keenam, apa Anda mengetahui pelatih Anda mempunyai sertifikat? Ya, saya mengetahui bahwa pelatih saya udah mempunyai sertifikat. Pertanyaan yang ketujuh, apakah program latihan diberikan secara kesinambungan? Itu menurut saya belum sih. Pertanyaan 8, apakah setelah selesai latihan pelatih Anda memberikan evaluasi? Tentu pasti memberikan evaluasi, masukan agar kerja lebih keras lagi, Mas, menurut saya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9, apa Anda tahu personil pengurus klub? Yang saya tahu itu ada 3 personil, yaitu pengurus lapangan, pengurus keuangan, dan pengurus pelatihan. Pertanyaan nomor 10, apakah pengurus hadir saat pelatih atau pertandingan? Untuk pelatih selalu hadir, iya, soalnya untuk menyemangati saat saya bermain ataupun melawan tim lain agar saya bersemangat. Yang pertanyaan 12, menurut Anda bagaimana kelengkapan dan kondisi sarana prasarana klub? Untuk sarana prasarana dari klub ya cukup lengkap sih, Mas, menurut saya. Oke, selanjutnya pertanyaan 13, apakah Anda kerjasama dengan tim medis? Ya, tentu.
Yang 14, apakah pemenuhan gizi latihan sehari-hari sudah cukup dan berbinaan? Kalau untuk gizi cukup setiap minggu diberikan susu dan sebagainya. Pertanyaan 15, perlukah pembinaan gizi ditambahkan? Ya seharusnya sih perlu, tapi masih belum ada. Oke. Yang 16, apakah ada pihak dari luar yang mendukung Anda untuk mengikuti kegiatan olahraga selain orang tua atau keluarga? Nah, untuk selain keluarga, ya masyarakat sekitar yang mendukung saya, Mas. Oke. Yang pertanyaan ke-18, bagaimana dengan penghargaan atau hadiah yang diberikan selama ini? Apakah sudah cukup dari imbalan yang diterima setelah membawa nama harum klub? Tentu belum cukup. Oke, selanjutnya pertanyaan 19, apakah dengan wujud penghargaan dapat memotivasi atlet untuk lebih berprestasi? Untuk bonusnya apabila besar, biasanya menambah lebih semangat dari pemain. Pertanyaan 20, apakah olahraga dapat dijadikan sebagai jaminan masa depan Anda kelak keluar sebagai atlet? Biasanya jadi jaminan, apalagi fokus berkaca kepada pemain seperti Rifan yang dimana hidup selain bergantungan dengan profesi polisi tetapi juga menjadi pemain bulu tangkis. Yang terakhir nih Mas, Ya. apa harapan Anda untuk masa depan klub? Untuk harapan kedepannya dari klub, dari saya ya semoga klub Jeko ini kedepannya lebih maju dan lebih baik dan profesional. Oke, pertanyaan pertama, mulai kapan Anda menekuni sebagai pelatih? Ya, di sini saya menekuni jadi pelatih sebagai Jeko itu cukup lama sih Mas, sudah 5 tahun ini saya menekuni jadi pelatih. Ya. Yang kedua, apakah Anda mempunyai lisensi pelatih? Ya itu harus sudah punya Mas. Oke, pertanyaannya ketiga, apakah Anda membuat program pelatih? Untuk program pelatih ya tentu iya. Biasanya saya awali dengan latihan servis, terus smash, terus backhand, Ya. itu saja sih biasanya. Oke. Yang keempat, berapa kali Anda melatih dalam waktu 1 minggu? Untuk latihannya kita biasanya setiap hari, tepatnya di sore hari. Yang kelima, apakah Anda mengadakan evaluasi setelah melatih? Untuk setiap latihan ataupun pertemuan, saya selalu memberikan evaluasi agar atlet bisa memperbaiki diri dari kesalahan saat berlatih sih, harus itu. Oke, yang keenam yaitu aspek latihan itu terdiri dari apa saja, Pak? Ya, untuk aspek saya sendiri yang terutama itu fisik,
dan skill, tambah lagi untuk mental gitu. Yang pertanyaan yang ketujuh, program latihan fisik seperti apa saja yang Anda diterapkan? untuk program saya biasanya ada dua, yaitu program fisik seperti lari untuk melatih daya tubuh, dan yang kedua itu lari zigzag untuk melatih kelincahan pada atlet. Untuk pertanyaan yang ke-8, program latihan mental seperti apa saja yang Anda diterapkan? Untuk melatih mental biasanya kita melakukan uji coba sesama pemain dari luar sih, agar pemain dari tim Ceko mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Pertanyaan yang ke-9, apakah penambahan sarana dan prasarana lain perlu dilakukan untuk pelaksanaan program latihan? Tetap membutuhkan, karena sangat amat minim ini mas. Iya, siap. Oke, pertanyaan yang 10, berapa pengguna bola atau sarpras untuk latihan setiap atlet? Ya. Biasanya kita bisa menghabiskan 5 slop shuttlecock. Itu satu slop itu biasanya isinya 12 mas. Jadi 5 slop ya kalikan aja. Oke. Udah banyak. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11, apakah Anda kerjasama dengan tim medis? Kalau untuk kerjasama dengan tim medis tentu iya, karena takutnya pemain dari tim saya ada cedera ataupun apa, bisa berobat dengan cepat. Oke, pertanyaan nomor 12, apakah Anda mengetahui dari mana sumber dana untuk kegiatan klub ini? Dana dari klub ini biasanya dari iuran dan donatur sih. Oke, yang terakhir, apa harapan Anda sebagai pelatih untuk memajukan prestasi klub? Harapan dari saya mengembangkan bakat anak didik yang saya menjadikan lebih baik dari saya maupun orang luar. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.